Hai guys, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian apa aja sih yang harus kalian persiapin untuk ngambil IELTS dan strategi apa aja yang bermanfaat untuk kamu supaya dapetin skor yang kalian inginkan. Jadi simak videonya ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah apa aja sih yang kalian pengenin di video aku selanjutnya. Jadi selamat nonton. Oke, jadi penting banget kalian harus tahu dua hal tentang IELTS sebelum mulai belajar. Jadi yang pertama, kalian harus tahu tentang soal-soal IELTS. Kayak patternnya gimana, polanya dari tahun ke tahun, dengan cara kalian harus sering-sering melihat soal-soal IELTS. Nah, nanti aku kasih link di bawah ya. Kalian bisa download soal Cambridge. Jadi ada buku namanya Cambridge Book dari 1 sampai 13. Jadi isinya itu kumpulan soal-soal IELTS dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua, kalian juga harus tahu sistem penilaian mereka. Jadi, the examiner atau penguji kalian itu bakal menguji dalam 4 aspek, yaitu nanti disatuin dalam band descriptors. Itu untuk speaking sama untuk writing. Nanti, nah kalau kalian udah download buku Cambridge-nya, kalian coba kerjain satu paket latihan di awal-awal kalian sebelum mulai belajar. Nanti sediain beberapa waktu untuk kerjain satu paket itu. Terus nanti kalian ada template-nya untuk nilai, misalnya reading sama listening. Kayak misalnya kalian cuma bener 20 nomor dari 40. Nanti udah ada tuh kayak tabel-tabelnya. Kalau bener 20 dapat bandnya berapa, skornya berapa, kayak gitu. Nanti kamu overallin, kamu itu lemahnya di mana, di speaking kah, di writing, atau di listening dan reading. Nah, nanti setelah kamu evaluasi, kamu bisa tahu nih kelemahan dan kekuatan kamu dalam berbahasa Inggris. Dari situ kamu bisa asah nanti untuk jadwal belajar kamu. Nah, ini contoh study plan aku. Jadi aku kalau mau belajar udah tahu nih terstruktur. Misalnya sekarang ini lagi bulan Januari, udah minggu kedua, berarti aku harus listening dan reading. Jadi ini semua sebenarnya kita sendiri yang ngatur sesuai preference kita. Misalnya kita pengen lebih banyak di writing atau speaking, dalam 1 bulan kita banyakin writing dan speaking, karena writing dan speaking aku agak kurang, jadi aku banyakin. Terus kayak misalnya udah bulan kedua aku listening dan reading semua. Terus baru Februari, karena aku test day-nya minggu ketiga, maka minggu pertama dan kedua Februari aku pelajarin semuanya gitu. Nah, untuk sumber belajar sekarang sebenarnya banyak banget media-medianya. Kalau aku personally yang pertama itu dari YouTube. Jadi di YouTube itu banyak banget channel-channel yang ngebantu kita untuk jadi media belajar dalam belajar IELTS. Aku suka banget ada 3 channel ini. Yang pertama Fast Track IELTS, yang kedua IELTS Advantage, yang ketiga E2IELTS. Nah, lalu untuk belajar online ada juga nih website yang disediain, kayak contohnya language.com. Jadi dia nyediain courses online. Terus selanjutnya di bimbel online itu ada yang namanya mock test. Jadi IELTS mock test. IELTS mock test itu adalah kalian bener-bener langsung dihadapin sama examiner tapi secara online. Jadi misalnya kayak aku bilang, misalnya contohnya dari language.com, nanti IELTS mock testnya misalnya sekali per bulan. Nah, nanti kamu writing sama speakingnya itu langsung dinilai sama examiner yang udah terverifikasi di sana. Nah, jadi aku di sini pakai 2 buku. Buku yang pertama itu aku isi dengan catatan-catatan aku tentang seputar IELTS, kayak misalnya ada modals, ada grammar, ada vocabulary, terus essay structure untuk writing, gitu-gitu. Pokoknya isinya semua tentang IELTS, tentang catatan IELTS di sini. Kalau yang kedua
itu khusus untuk latihan, jadi dipisahin antara latihan sama catatan, jadi nanti kamu gak bingung kalau mau belajar. Nah, buku yang kedua ini kan aku ngerjain latihannya dari Cambridge Book yang 1-13 itu. Nah, satu buku kan isinya 4 latihan, biasanya aku langsung tulis, misalnya satu hari ada 3 kali latihan nih. Nah, nanti latihan 1 terus aku bikin biasanya vocabulary. Jadi kalau di IELTS kan ada reading. Nah, di reading itu kalau ada kata-kata yang gak aku tahu, aku tulis di vocabulary, nanti aku cari artinya gitu, biar aku memperbanyak kosakata bahasa Inggris. Terus latihan 2, latihan 3, dan seterusnya. Terus aku kumpulin di buku ini untuk yang kayak writing, coret-coretan itu. Pokoknya intinya nanti pas kalian udah ngerjain latihan, langsung kalian nilai aja. Kayak misalnya ini latihan 6, oh aku benarnya 31, kan udah ada tabelnya tuh, tabel penilaiannya. Oh benar tuh 31 dari 40, berarti skor bandnya 7, kayak gitu. Jadi semakin hari kamu tahu progresnya gimana. Nah, kalau ini misalnya nih latihan 6 ke latihan 7 misalnya, dari 7 ke 6, wah apa nih yang salah, misalnya kayak gitu. Nanti kamu ulang lagi kayak gitu. Tips terakhir dari aku, kalian harus sering-sering latihan. Karena dengan latihan kalian jadi terbiasa nih untuk bisa ngadepin soal-soal IELTS. Nah, nanti ketika kalian udah hari H ujian, kalian udah gak tegang lagi, udah siap dan udah terlatih sama soal-soal itu. Jadi itu aja video dari aku, tips dari aku, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.